seandainya Umar bin Khattab masih hidup hari ini dan kemudian memimpin perjuangan Palestina, kira-kira apa yang pertama kali beliau lakukan? Apakah dengan menegakkan pasukan bersenjata, ataukah akan menghukum Israel di Mahkamah Internasional, atau bagaimana? Suara Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Minas semuanya, bagaimana kabar pada malam hari ini? Semoga sahabat Minas semuanya senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Kembali lagi berjumpa dengan kita di acara Suara Palestina. Masih bersama Ustadz kita tercinta, Duta Al-Quds Internasional, yaitu Ustadz Ali Farhan Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hujan-hujan gerimis nih, Ustadz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Nah, ini kita saat ini sedang berada di musim awal dari musim penghujan ya. Banyak dari rekan-rekan kita yang sakit. Semoga para pemirsa semuanya, sahabat Minas semuanya tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Di sisi lain, di belahan bumi sana, saudara-saudara kita di Sumatera masih menghadapi bencana banjir. Dan mudah-mudahan kita doakan semoga Allah segera memberikan pertolongan yang sempurna tentunya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembebasan Baitul Maqdis di era Umar bin Khattab. Kita semua tahu bahwa Baitul Maqdis bukan hanya sekedar sebuah wilayah di dalam peta dunia, tetapi Baitul Maqdis menjadi tempat di mana para nabi diturunkan dan diberi wahyu. Para nabi mendakwahkan agama Islam, kalimat tauhid, dan hari ini Baitul Maqdis, Palestina saat ini tidak sunyi dari dentuman meriam, tidak sunyi dari suara tembakan, tidak sunyi dari pengusiran, pemaksaan, dan lain sebagainya. Karena Zionis Israel saat ini menguasai, mengontrol penuh Baitul Maqdis dan Palestina. Tetapi malam ini, para sahabat Minas semuanya, kita semua akan belajar menghidupkan literasi kita tentang bagaimana pembebasan Baitul Maqdis, terutama pada masa Umar bin Khattab. Ustadz Ali Farhan, sebelum kita masuk ke materi, apa nih, boleh spill sedikit saat apa kegiatan beberapa terakhir ini? Ada buku baru kah? Ya, alhamdulillah. Target setiap bulan harus ada terbit buku baru. Masya Allah. Walaupun kecil bukunya nih, mungkin masih bisa baca judulnya buku ya usaku ya. Keluarga romantis Baitul Maqdis. Ya Allah, ini berarti kado pernikahan, Ustadz. Nah, iya betul. Nah, jadi Ustadz Afta ini tidak hanya pandai membuat teks khutbah Jumat, tapi juga khutbah pernikahan. Bagi para pembaca Minas semuanya, sahabat Minas semuanya, kalau mau nikahan, mau pesan souvenir tentang buku Baitul Maqdis, ini sama Ustadz Ali Farhan nih. Saat ini judulnya Keluarga Romantis Baitul Maqdis. Sebenarnya dalam perspektif buku ini, keluarga romantis itu yang bagaimana sih? Apa ya bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau secara umum romantis itu mesra-mesraan, selfie, apanya Instagramnya segala macam ya. Itu hanya kulit luarnya aja sebenarnya. Romantis ini tentunya berbasisnya syariah ya. Dari sisi bahasa itu sebenarnya supaya romantis Baitul Maqdis kan sama his itu. Sebenarnya bisa juga yang waktu itu keluarga sakinah, maka kayak kurang nyambung kalimat puisinya aja, kata puisi. Jadi romantis di sini adalah ya makna diisi di dalamnya ada, makna terdalamnya adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Walaupun tidak upload di Instagram, tapi ketika misalnya suaminya berangkat kerja, istrinya anaknya cium tangan, mendoakan, itulah romantis.
dari sisi syariah walaupun tidak di-upload di media sosial. Termasuk juga komitmen keluarga itu dalam perjuangan Baitul Maqdis. Ya, nah ini kaitannya apa? Karena perjuangan pembebasan Baitul Maqdis tadi, negeri para nabi terjajah, kan tanggung jawab umatnya para nabi semua. Tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab ya dai, ya itu jelas tanggung jawab pejuang, tapi termasuk justru tanggung jawab dari rumah-rumah. Nah, kita ingin mengingatkan lewat buku ini bahwa jadikan rumah tangga itu sebagai basic awal perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Seperti kemarin malam ya, kita kan ada webinar dengan Munas Center Indonesia ya. Itu menumbuhkan cinta Al-Aqsa dari rumah dan sekolah. Rumah itu ya memang pendidikan awal, sekolah pendidikan keduanya ya. Nah, dari situlah sehingga naik buku ini itu dipesan oleh komunitas muslimah Jepara Peduli Palestina. Kemarin sempat ngobrol selesai daurah Baitul Maqdis ya. Akhirnya gimana kalau souvenir wedding itu kan biasanya kipas terus apa lagi tuh, muk atau apa, nah kita ingin gimana kalau ada sesuatu yang diberikan sebagai apa istilahnya souvenir gift ya, atau sebagai special gift sehingga bisa dibaca. Nah, makanya ini muncul ini, dan di belakangnya kan gambar foto berduanya, terus nama, terus tanggal sarannya. Nanti kalau siapa menikah juga ini diganti, ini kan Mas Mirisnya dengan Mbak Putri. Nanti kalau siapa menikah dengan siapa bisa dipesan covernya kalau isinya ya insya Allah sama, sehingga orang baca kan sini ada doa sakinah, doa pembebasan Al-Aqsa, sehingga menjadi keluarga romantis itu keluarga yang penuh dengan sakinah untuk Baitul Maqdis. Oh ya. Lagi tahun lalu saya memberikan khutbah itu agak unik Mas Bib. Memang belum muncul buku ini, belum terpikirkan. Cuma kita pakai slide itu. Pakai iFocus kan belum pernah. Mungkin jadi waktu pernikahan pakai itu tausiahnya. Itu isinya tentang perjuangan Baitul Maqdis. Masya Allah. Jadi sahabat Mina semuanya, pemirsa di TikTok, ada buku kecil, buku saku, kado atau souvenir pernikahan, bisa dipesan di Ustadz Ali Farhan Sami. Ya, baik, pemirsa semuanya, pemirsa sahabat Mina dan juga yang ada di live TikTok, saya sebelumnya sapa dulu. Ada Mas Mujib, ada Nasi Uduk, ada Jejak Rasul, ada Al-Fatwi, dan lain sebagainya. Silakan selamat bergabung dan silakan kirimkan komentar dan juga pertanyaannya tentang Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis di masa sahabat Umar bin Khattab. Atau mungkin bisa berinteraksi, bisa bertanya di luar tema juga boleh. Jangan lupa tap-tap dan juga kirimkan komentarnya supaya rame di TikTok kita ya, di akun TikTok kita. Baik, Ustadz Ali Farhan, kita masuk ke materi tentang pembebasan Baitul Maqdis di era Umar bin Khattab. Kita semua tahu bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW itu adalah kepemimpinan masa terbaik. Tapi justru pembebasan Baitul Maqdis terjadi di era Umar bin Khattab, bukan di era Nabi Muhammad SAW. Apa hikmahnya nih, Ustaz? Ya ini Masya Allah ya. Kalau memang secara umum saya juga pernah mendapat pertanyaan begitu. Ya wajar lah pertanyaan, karena apa sih kekurangan atau kapan lagi momentumnya kalau bukan pada masa Rasulullah kan, senang segala ya mukjizat yang Allah karuniakan dengan Quran segala macam ya. Secara logika, secara syariat itu sangat mungkin ya, sangat mungkin. Tapi Rasulullah mengatakan dalam sebuah perangan, beliau di kemah, di tenda, memanggil seorang sahabat Sa'ad, menyampaikan mari ya. Padahal tendanya tenda yang sempit, tapi ya karena ada sesuatu yang ingin disampaikan sampai apa itu duduknya mepet gitu ya, nempel. Rasulullah mengatakan di antara tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda itu kan banyak ya. Ini tanda-tanda besarnya adalah kekama mauti, kematianku. Sahabatnya langsung nangis kan, artinya Rasulullah mau meninggal. Tapi yang kedua jangan sedih. Yang kedua Fathi Baitul Maqdis. Nanti akan bebasnya Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis sudah menjadi pembicaraan, sudah viral lah kalau istilah sekarang, karena sahabat seluruh kalangan. Sehingga begitu Rasulullah mengatakan pembebasan Baitul Maqdis setelah kematiannya, yang artinya dari sini sudah dapat dilihat bahwa pembebasannya memang setelah kewafatan beliau.
Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini mengandung apa hikmah bahwa perjuangan itu harus ada estafetanya. Bisa kita memperjuangkan kemenangan mungkin belum pada masa kita. Seperti Rasulullah bisa saja pada masa beliau, tapi Allah mengajarkan perjuangan Rasulullah harus dilanjutkan dan pembebasannya tidak harus pada masa Rasulullah. Karena memang beliau juga sudah bersabda dan terjadinya bukan juga pada masa Abu Bakar, tapi pada masa Umar bin Khattab. Menunjukkan bahwa estafeta perjuangan pembebasan Al-Aqsa dan Baitul Maqdis harus terus bergulir, entah nanti pada fase siapa pemenangnya gitu. Kurang lebihnya. Dan pembebasan Baitul Maqdis di era Umar bin Khattab ini menjadi satu pijakan utama bagi sebuah pembebasan suatu negeri. Kenapa? Karena memang pada masa Umar bin Khattab itu pembebasannya terasa sangat istimewa. Istimewanya kenapa? Umar bin Khattab itu datang ke Baitul Maqdis bukan dengan kemewahan, Iya, betul. bukan dengan ribuan pengawal, tetapi hanya dengan satu orang pembantu, satu kendaraan, itu pun dipakai bergantian. Dan pada saat masuk Baitul Maqdis, gilirannya yang naik kendaraannya itu adalah pembantunya. Dengan kesederhanaan ini, bagaimana Ustadz memaknai pembebasan Baitul Maqdis di era Umar ini, padahal beliau pemimpin dengan penuh kesederhanaan. Betul, Umar bin Khattab memimpin dunia dengan mengalahkan imperium terbesar Romawi waktu itu. Kalau sekarang mungkin Amerikanya ya. Sehingga bisa mungkin bahasanya bukan ditaklukkan, dibebaskan ya. Artinya apapun yang dimiliki dilakukan sebenarnya sangat mungkin bagi seorang Umar bin Khattab. Ya, pasukan yang sudah ada di Syam itu kan para jenderalnya udah duluan tuh. Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr bin As, yang lain itu udah pada menyambut mereka semua dengan pakaian-pakaian yang bagus lah, katakan rapi ya. Tetapi Umar mengatakan, atau kita mengambil pelajaran dari Umar itu bahwa pembebasan negeri itu bukan dengan kemewahan, bukan dengan iring-iringan segala macam, tapi dengan kesederhanaan. Kesederhanaan itulah justru kekuatannya. Sehingga ketika tadi kan sebelum berangkat dengan pembantu atau asistennya lah, ketika akan berangkat kan mengadakan perjanjian, nanti perjanjian kita bergantian. Ada yang menyebut baca surat Yasin ya, setelah selesai turun gantian. Nah, begitu sampai gerbang Baitul Maqdis memang pelayannya sedang di atas ontanya, kendaraannya, sehingga pelayannya, ya Khalifah Anda ya udah mau dekat, gantian lah, masa Khalifahnya jangan lah, kan sesuai perjanjian giliran Anda tetap aja berjalan. Nah, disitulah para sahabatnya, jenderal-jenderal yang sudah lebih dulu merasa ini Khalifah saya akan datang, gambarannya kan ekspektasinya begitu ya, ini nanti Panglima mesti pakai apa yang mewah, terus pasukannya banyak. Tapi ternyata yang dilihat, nah justru disinilah pendeta atau Sophronius mengatakan ini memang nabi, ini memang khalifah yang akan membebaskan Baitul Maqdis, khalifah yang benar mengikuti nabinya. Sebab kalau dengan pasukan besar, Sophronius nggak percaya ini bukan khalifah, ini penguasa, raja. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kesederhanaan bukan kelemahan, kesederhanaan itu kekuatan. Jadi jangan kita merasa wah kalau dengan apa segala macam fisik ya, tapi ternyata itu yang saya ambil hikmah dari bagaimana seorang khalifah, dan itu yang perlu diterapkan oleh para pemimpin sekarang. Bukan berarti tidak boleh pakai pakaian-pakaian yang bagus ya, artinya menampilkan kepada masyarakat itu dengan pola sederhana, bukan dalam pakaian aja, pola hidup sederhana. Walaupun apalagi sekarang yang tadi disampaikan musim bencana kan, ya tidak layak kalau dibegini, malah ya berarti yang di luar negeri yang huruf. Iya, bencana itu sisi lainnya kan, kalau pembelajaran Khalifah Umar itu bukan begitu. Artinya sederhana dengan rakyatnya yang sedang menderita. Mungkin itu kurang lebih ya. Bagaimana Umar bin Khattab melihat kekuasaan Imperium Romawi pada waktu itu, Bizantium, yang mereka pada saat itu menguasai Baitul Maqdis, kemudian sampai pasukan kaum muslimin berhasil membebaskannya. Bagaimana Umar membaca peta kekuatan itu, Ustaz? Ya memang kalau istilah sekarang dari sisi geopolitik ya, kalau bahasa modern, kalau disebut Panglima Romawi itu memiliki pasukan yang
memang lagi sedang jaya-jayanya waktu itu. Kan dia berabad-abad menguasai kawasan Timur Tengah lah ya sama Asia. Itu memang luar biasa. Nah, pusatnya itu ada di Baitul Maqdis yang mereka duduki ya. Jadi pendudukan itu sudah itu. Nah, Umar melihat tidak bisa menyerang dari satu sisi, misalnya dari arah Syam nggak bisa. Makanya Umar membuat eh, beberapa strategi ya. Yang pertama itu memecah pasukan, jadi tidak mengumpul satu arah. Tapi coba kita lihat Khalid bin Walid diutus dulu ke Irak. Irak itu di belakang Imperium loh. Kemudian Timur ya. iya timurnya. Kemudian Amr bin As di selatan jalur Gaza. Itu Amr bin As. Jadi ketika masuk jalur Gaza itu jantung logistik. Jadi Romawi kalau mau ngirim dari laut kan lewat situ kan yang sekarang laut Mediterania terus dari Mesir itu nggak bisa karena di situ ada pasukan Amr bin As. Memang pasukannya nggak banyak tapi mencegat logistik. Saya pernah nonton film Cina, saya penggemar film juga itu. Artinya bukan sekedar film ya. Ketika pertengahan dua kerajaan, yang satu udah mulai kalah, ada usulan kita harus menghanguskan logistik musuh. Akhirnya cari lo logistiknya ada di mana, dibakar semua. Akhirnya kan nggak bisa makan loh pasukan. Nah di situ artinya ini dipakai oleh Umar untuk mencegat logistik nggak bisa masuk ke Sam. Terus kan kaget nih Panglima ini senjata logistik nggak bisa masuk, mereka tentu kewalahan. Sementara dari jalur belakang ada Khalid bin Walid. Ini belakang benteng nih, lagi konsentrasi ke sana, belakang benteng mulai dihabisin lah sama Khalid bin Walid. Kemudian dari Samnya sendiri ada pasukan Sarhabil bin Hasanah, pasukan yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi memecah belah eh, kekuatan musuh dengan berbagai strategi logistik, strategi perang dari dalam, dari belakang. Nah ini strategi ini rupanya membuat Imperium Romawi itu kewalahan apa ya ketika dulu menghadapi Parsi sempat juga. Cuma ini aneh, jadi hal yang baru dan kewalahan sehingga sampailah kepada perang Yarmuk yang sangat luar biasa itu. Jadi itu yang barangkali menjadi titik poinnya pasukan. Jadi walaupun beliau ada di Madinah, beliau mengarahkannya sangat detail. Nah ini termasuk tuh. Jadi dari segala lini, segala sisi dikirim oleh Umar bin Khattab. Jadi sebenarnya strategi yang dimainkan atau yang strategi yang diperankan oleh Umar bin Khattab waktu itu bukan strategi kekuatan militer dan senjata, tapi bagaimana menguasai medan. Iya betul karena kalau secara militer ya sangat jomplang itu kan kekuatan imperium terbesar kan. Dan itu menurut saya itu yang dipakai di jalur Gaza nih. Karena secara ini kan udah asimetris tuh sangat jauh sekali maka strateginya seperti yang dilakukan Gaza strategi gerilya kayak Indonesia kan dulu juga sama nggak mungkin berhadapan-hadapan kan harus strateginya bawah tanah misalnya strateginya ini semuanya mengambil pelajaran dari Umar bin Khattab sehingga bisa dilumpuhkan kekuatan musuh itu. Nah, eh satu hal Zat yang mungkin juga perlu Ustadz sampaikan lebih mendalam bahwa sebenarnya begini, eh kekuatan kekuatan pasukan yang kekuatan pasukan kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab itu sebenarnya kekuatan sejatinya bukan pada banyaknya pasukan, bukan pula kepada canggihnya senjata, tapi karena moral dan strategi. Iya, iya. Gimana Sob? Bisa Iya, tuh. Tadi yang pertama strategi ya, strategi penguasaan medan memang luar biasa. Dan yang kedua moral pasukan. Kalau bahasa kita akidah ya, akidah dan moral. Akidah itu sisi ke dalam, moral keluarnya. Jadi artinya kekuatan senjata itu tidak ada apa-apanya. Kalau yang megang senjatanya nggak punya moral, itu kan menjadi senjata makan tuan nantinya, akan jadi kekalahan. Nah, disinilah kekuatan pasukan Umar ya. Kekuatan moral itu di dalamnya termasuk kesabaran. Ini untuk memecah musuh harus dengan kesabaran, tidak langsung konfrontatif dan serta-merta langsung perlu. Ini kesabaran kan moral yang luar biasa. Yang kedua, tidak membantai semena-mena. Kalau udah pembantaian akhirnya warga, ya itu sama aja dengan pasukan Romawi. Pasukan Romawi begitu, dia membantai segala macam. Tapi ini kok beda sehingga masyarakat ya kalau sekarang masyarakat Timur Tengah waktu itu sangat mendukung pasukannya Umar. Bahkan nanti kalau di bab terakhir kan kita bicara Sopronius ya. Pendeta ini pun sebenarnya lebih cenderungnya ke Umar daripada ke Heraklius atau ke
setelah Heraklius waktu itu ya, daripada ke Kaisar Romawi yang cenderung zalim. Nah, itu artinya karena sudah terbukti pasukannya saat bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid maksud saya, kemudian Amr bin As itu tidak ada satupun pasukan yang Umar bin Khattab yang membantai. Orangnya di lapangan. Ini pun akhirnya, nah kalau begitu saya nyerah kepada pasukan Imakun akan terhormat. Artinya nanti kita akan dilindungi. Nah, itu strategi moral itu, moral masyarakatnya jadi mendukung, bahkan moral musuhnya pun jatuh cinta kurang lebih kepada Umar bin Khattab. Jadi kalau ini mah nggak dilawan lah. Moralnya bagus kan. Jadi sebenarnya dalam misi pembebasan Baitul Maqdis ya, pasukan kaum muslimin sebenarnya sudah mendapatkan legitimasi dari masyarakat sekitar. Ini dapatkan dukungan dari masyarakat sekitar. Bahkan oleh pasukan musuh sekalipun, pasukan Romawi itu sangat disegani. Kalaupun toh mereka kalah, mereka yakin tidak akan dizolimi, tidak akan dibantai gitu. Nah, itu yang tadi disebut kekuatan moral. Walaupun tentu saja tidak cukup banyak kekuatan moral, tapi juga kekuatan fisiknya. Ini fisiknya luar biasa. Bagaimana siang harinya tuh kekuatannya luar, seperti singa istilahnya, malam hari seperti rahib. Artinya pendekatan diri akidah kepada Allah itu luar biasa. Salat malamnya, kemudian yang sebagian apa itu kedekatan dengan Allahnya, salatnya, baca Qur'annya. Jadi itu menguatkan sisi moral tadi. Jadi moral bukan hanya ketika di luar, tapi di dalam jiwanya pun. Artinya begitu dia masuk ke medan perang, nggak ada satu takut sedikit pun pada manusia. Dia takutnya kepada Allah. Sementara musuh ini, orang-orang kafir itu, dia takut mati kan. Wah, satu pasukan berjuang takut mati, yang satu berani mati, malah nyari mati karena syahid kan. Mati di jalan Allah itu kan menjadi kekuatan yang seperti sekarang nih. Masjid saya pernah membuat semacam diagram, tapi ini kan masih terus melihat pasukan Zionis, generasinya, anak-anaknya itu makin lama makin turun mentalnya. Ada yang desersi, kan ada yang psikologi, stres. Akhirnya makin turun, nggak mau pada keram, bahkan sebagian mulai pada kabur, pindah ke negara masing-masing. Sementara generasi berikutnya dari pejuang di Gaza itu makin lama mentalnya makin kuat, karena harus bertahan negara, terus kalau bahasa ininya mungkin membalas yang lalu, terus nanti akan pada satu titik pasukan Zionis menjadi titik paling rendah dari sisi tadi mentalnya, sementara kaum pejuang muslimin ini titik tertinggi. Nah, inilah akan terjadi kemenangan sekarang. Nah, itu kalau belajar dari Khalifah Umar itu seperti itu. Jadi ya moralnya, ya fisiknya, ya ibadahnya, ya agina, sehingga senjata itu pasti itu menjadi dengan sangat mudah menjadi urusan teknis, karena kan bukan soal banyak dan sedikit gitu ya. Sama seperti pasukannya Nabi Daud dulu kan, Talut melawan Jalut kan, sehingga di Al-Baqarah 249 itu kan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Sudah banyak terbukti pasukan yang sedikit dapat mengalahkan pasukan yang besar kalau dia bersabar. Bersabar itu ya ada komitmen, ada juang, dan itu terjadi. Jumlah pasukannya Daud kan 313 dulu kita sempat bahas. Nah, itu terdapat juga pada pasukan perang Badar. Pasukan perang Badar jumlahnya sama 313, melawan 1.000 orang kufar, dan itu dipakai menjadi pasukan elitnya para pejuang di Jalur Gaza. Jumlahnya 313 karena ingin mengibrah dari pasukannya Daud, Nabi Daud mengibrah pasukan Rasul di Badar, sehingga kan terbukti 2 tahun. Kalau secara dohiriyah harusnya Zionis sudah ribuan tahun dihabisnya, harusnya menang, tapi faktanya sampai sekarang masih bertahan itu sudah kemenangan tentunya dari Gaza. Ya, saya menyapa lagi sahabat-sahabat Mina yang sudah bergabung di live TikTok. Ada Al-Fatwi, ada Hamim Mustaqimah, ada Petani 156, ada Purwanti, ada Nurbaiti Farida, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah bergabung, dan jangan lupa tap-tap, kirimkan komentar, pertanyaan terkait dengan Baitul Maqdis dan Palestina. Insya Allah kita semua berusaha untuk bisa menjawabnya. Ya, untuk lebih mendetailkan tadi yang Ustadz sampaikan, bagaimana gambaran pasukan kaum muslimin saat itu dengan kekuatan mental dan akidah dibandingkan dengan pasukan Romawi pada saat itu yang mereka takut mati kalau kemudian itu
bandingkan dengan kondisi saat ini antara pasukan Zionis Israel dengan pejuang Palestina? Iya. Nah, ini yang menarik nih Mas Wida dan pemirsa semua juga, bahwa orang kadang-kadang melihatnya, jumlahnya musuh banyak mana menang, karena dia melihatnya dari materialisme, paham materialisme. Itu yang berbahaya kalau umat Islam berjuang melihatnya materialisme. Nanti dalam berjuang misalnya di sebuah kegiatan atau organisasi kecil atau apa, ketika akan misalnya kecil aja mengadakan tablik misalnya, "Loh ini kita panitianya 10 bisa nggak ya?" Lu belajar dari panglima itu bukan soal jumlahnya banyak sedikitnya. Coba sekarang para pemimpin Zionis kan nggak banyak-banyak, paling Netanyahu, terus Ben Gvir, siapa lagi? Smotrich? Smotrich ya kan beberapa. Kalau ini semuanya tewas udah kalah. Artinya tidak harus semua penggerak gitu maksudnya. Penggerak mau karya itu nggak banyak-banyak. Nah, karena itulah kita harus menjadi penggerak gitu. Nah, sementara kondisi tadi Panglima Romawi, pasukan Romawi yang walaupun jumlahnya banyak, pasukannya lengkap, ada di mana-mana, dia punya dua kelemahan yang sangat utama maksudnya. Pertama, mereka berbuat zolim kepada warga, merampas segala macam sehingga memang warga tidak berani melawan karena nggak punya senjata. Tapi dengan munculnya pasukan muslimin, ada harapan nih secara psikologis itu kemenangan. Warga mendukung walaupun tidak dengan senjata, tapi mendukung sehingga kalau ada suplai makanan tuh kirimnya ke pasukan muslimin. Itu yang pertama. Nah, artinya memang dukungan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, kelemahan pasukan Romawi itu bermewah-mewahan. Nah, dalam hadisnya kan hubud dunia. Bermewah-mewahan sehingga orang kalau sudah bermewah-mewahan, mabuk-mabukan, diajak perangnya kalah dia. Udah nggak punya konsentrasi lagi. Nah, itu diantaranya. Sementara muslimin dia teguh dalam pendirian. Makanya salah satu nasihat Umar kepada pasukannya, kita itu menghadapi musuh-musuh kita jangan dikira kita akan menang gitu aja. Kalau kita menang, kalau kita bertakwa kepada Allah, itu sumber kemenangan. Kalau kita maksiat, kita akan kalah. Sebab dari sisi tadi senjata kalah, jumlah kalah. Loh kalau sama-sama maksiat, ya kita pasti kalah. Nah, sekarang kita melawannya bukan dengan jumlah yang banyak, bukan senjata yang banyak, tapi dengan takwa. Karena takwa itu kekuasaannya dari Allah, pasti akan meraih kemenangan. Makanya pasukan-pasukan Umar itu semangatnya karena menjaga takwanya. Sehingga coba bayangkan kalau kita nasib saya jadi pasukannya, coba. Yang ditahan tuh perempuan-perempuan Romawi kan cantik-cantik ya. Rambut pirang segala mencoba. Kalau nggak ada rasa takwanya kan udah main ambil aja. Tapi itu dipegang oleh panglimanya, oleh pasukan semuanya. Kita berperangnya bukan karena ini, tapi karena Allah membebaskan negeri para nabi sehingga kemenangannya terjamin. Nah, Termasuk juga mungkin pejuang Palestina yang menyandra para iya, wanita Israel betul. Jadi kalau banyak wanita-wanitanya ya kan secara tapi ya mungkin waktu itu mendapat kesenangan sementara, tapi berikutnya kan hujat selama-lamanya. Itu yang benar-benar dijaga oleh pasukan para pejuang lagi Palestina. Luar biasa ya Mas. Ya, Ustaz, sampai akhirnya kemudian pasukan kaum muslimin berhasil membebaskan Baitul Maqdis dan Sophronicus mengatakan dia akan menyerahkan kunci Baitul Maqdis hanya kepada Umar bin Khattab langsung. Iya, betul. Apa sebenarnya makna di balik itu, Ustaz? Nah, iya benar nih. Ketika saya mengikuti kuliah ini bersama Profesor Aloysi, saya juga baru mendapat pencerahan yang luar biasa ya. Jadi artinya kalau selama ini memang seolah-olah kok menyerah begitu aja. Nah, sebelum pembebasan Baitul Maqdis itu sudah ada pertempuran bersenjata di lapangan, di perang Yarmuk gitu ya. Di padang Yarmuk itu memang di medan tempur memang berperang. Nah, Patriark Sophronicus melihat kalau ini diteruskan dan kita tidak menyerah, ini rakyat habis semua nih di Baitul Maqdis, tempat-tempat suci bayangan dia kan. Nah, untuk menjaga keselamatan warga, ya kita harus menyerah. Jadi artinya pertempuran berdarah sudah terjadi, tapi pembebasan Baitul Maqdisnya tanpa senjata, tanpa darah, cukup dengan perjanjian. Perjanjian apa? Ketika kan pengepungan kota tadi sudah Yarmuk dikuasai, terus Panglima Khalid bin Walid saat semuanya mengepung kota Baitul Maqdis. Beberapa hari itu nggak sebentar, sambil nunggu Khalifah Umar kan lama tuh waktunya. Sehingga Sophronicus, kalau kita lanjut habis nih orang-orang Kristen. Nah, mereka saya lebih melindungi warga saya sehingga saya stok kalaupun saya menyerah, pasukan saya tidak akan dibunuh. Karena dia tahu
Umar itu beda dengan kaisar-kaisar Romawinya. Itu yang sangat yakin, dan mereka meyakini pasukan muslimin tidak akan ingkar janji. Tidak seperti kalau sekarang Zionis, senjata aja tetap aja. Nah, kita nggak akan percaya kepada Zionis. Nah, karena itulah langkah ini diambil. Maka ketika Panglima Sa'ad, Panglima Khalid mengatakan mana kuncinya, itu kan simbol penyerahan itu dengan kunci. Tapi nggak mau, saya harus langsung ke Khalifah Umar, ke pimpinan Anda Umar. Kalau nggak ya nggak bisa. Nah, betul kan, setelah terjadi datang Umar seperti tadi dengan asistennya yang Umar lagi di bawah, ini menunjukkan oh ini benar panglimanya umat Islam, sederhana. Dan disitulah dengan sukarela Sophronius menyerahkan kunci. Dan sampai sekarang pemegang kuncinya masih dipegang oleh kaum muslimin yang ada di sana masih. Jadi walaupun gereja itu yang sekarang ada itu pemegang kunci, sebab penguasa itu yang memegang kunci. Artinya kan dari sinilah kita melihat bahwa strategi atau Umar berhasil sehingga Sophronius sanggup atau bersedia menyerahkan kunci karena oh tidak ada ruginya loh. Bahkan selamat harga saya, ibadah juga dijamin kok, yang Kristen boleh. Tempat-tempat ibadah nggak akan dihancurkan. Dan itu terbukti. Ketika sampai sana kan nggak apa-apain. Bahkan ketika pas waktu sampai ke Baitul Maqdis di kawasan Al-Aqsa kan pas waktu sholat itu di dekat itu, sehingga Sophronius mempersilahkan, silakan sholat di sini, Anda kan kemenang perangnya. Di dekat gereja itu Umar akhirnya enggak, saya mau cari tempat beberapa langkah yang kemudian menjadi masjid kecil atau masjid Umari. Disitulah Khalifah Umar sholat berjamaah. Nah, ada yang nanya kenapa begitu? Karena kalau saya sholat di situ nanti di situ akan dijadikan masjid, gereja akan dihancurkan, dan Umar nggak mau. Nah, buktinya tempat Umar sholat dijadikan masjid Umar. Nah, ini menunjukkan bahwa gereja-gereja pun tidak ada paksaan dalam agama, sebab kita ini membebaskan penjajahan manusia atas manusia lain. Adapun soal agamanya itu la ikraha fid-din, setelah kita dakwai tentunya. Itu nah Umar bin Khattab. Kalau itu kita jadi teringat tentang dakwah Islam di Nusantara. Waktu itu kan mayoritas Hindu dan sudah ada candi, ya sudah ada pura, sudah ada beberapa tempat. Ya Allah ya macam termasuk ya. Tapi ketika masyarakat didakwai Islam, candi tetap berdiri. Terus kemudian tempat-tempat ibadah lain tetap ada. Kalau di Semarang tuh ada beberapa candi di Kabupaten Semarang. Sampai sekarang malah dikunjungi. Dan yang mengunjungi umat Islam. Iya, kalau ya kita itu mengambil dari hikmah itu ya. Kalau Masjid Al-Aqsa Menara Kudus itu kan candi ya. Gerbangnya kan sebagian, jadi sebagian itu kan hanya bangunan. Toh Kuba itu juga zaman Rasul belum ada waktu itu kan, arsitek belakangan aja. Jadi artinya bukan soal fisiknya, tapi yang diajarkan oleh Khalifah Umar itu soal kebebasan beragamanya, terus toleransi lah kalau bahasa sekarang, apa istilahnya, moderasi gitu ya. Itu sejak zaman Umar udah dipakai bahwa kita menghargai perbedaan agama, perbedaan pendapat, tapi semuanya di bawah kepemimpinan khalifah. Tidak seperti alasan kita harus normalisasi seperti dulu kan ada perjanjian kan. Ya kalau sekarang normalisasi jelas beda. Normalisasi yang berkuasa Zionisnya, kita di bawah nggak bisa. Kalau kerjasama atau apa, kitanya biasa yang memimpin sebagai umat Islam. Karena umat Islam lah yang bisa menerapkan keadilan itu. Ya. Sementara Zionis ketika dia memimpin berbuat zolim. Itu satu. Saat kembali lagi, apa sih sebenarnya deal-deal yang dilakukan oleh Umar kepada Sophronius? Deal apa saja? Ya itu kan ada beberapa hal ya. Yang pertama deal politik ya, karena kalau bahasa sekarang politik, waktu itu ya hubungan antara negara, kalau belum ada negara, antar wilayah. Karena kan kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium, perwakilan di Baitul Maqdisnya kan Sophronius. Nah, secara deal-dealnya ya tadi sempat spill juga bahwa ini kalau secara politik saya menyerah pun saya tidak terhinakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sisi moral. Kalau saya bertahan, saya kalah, kemudian saya dihujat oleh rakyat saya. Nah, rakyatnya kenapa nggak diserahin aja, toh kita nggak dihinakan kan. Jadi setelah itu kemudian Sophronius melakukan deal-deal, di antara deal pertamanya, saya akan serahkan kunci langsung kepada Panglima Anda Umar. Itu deal besar dan itu diterima deal ini. Kemudian deal yang kedua, di dalam nanti ada tentang perjanjian ya, itu
kita minta tempat Ilia, waktu itu namanya Ilia. Kalau orang-orang Romawi menyebut kota Baitul Maqdis itu Ilia Capitolinia, Ilia. Dan Umar tidak mengganti nama itu. Kan bisa aja Umar sebagai penguasa, namanya ini Baitul Maqdis. Secara akidah, iya itu Baitul Maqdis. Tapi Umar mengatakan, ya itu Ilia. Untuk mengatakan bahwa secara kalau bahasa sekarang di politik tuh, nama aja yang lagi hancurkan oleh Umar kok. Apalagi rakyatnya, itu pasti dijaga. Nah kemudian deal-deal lebih ke moral kemanusiaan. Bahwa siapa yang mau tinggal di Baitul Maqdis silahkan. Kecuali Yahudi tadi. Kristen silakan tinggal, yang penting tidak membuat permusuhan terhadap muslim. Tapi kalau mau keluar, mungkin kalau sekarang keluar ke negara tetangga oleh umat dikawal, kita berjamin keselamatannya. Hartanya tidak kita jarah. Seperti orang Yahudi kan kalau orang dijarah, ini enggak. Yang penting Anda tidak membuat kerusakan, Anda mau keluar, kita antar. Uangnya silakan dibawa, enggak kita rampas. Nah itu kan ada deal-deal yang oleh Sophrones, ini kayaknya menarik dealnya. Toh saya juga enggak akan kalah, enggak, kedudukannya tetap rakyat selamat. Sehingga oleh Umar, walaupun jauh jaraknya tuh antara, coba bayangkan waktu itu belum ada WhatsApp seperti sekarang. Bagaimana suara dari Baitul Maqdis Sophrones sampai ke Madinah? Ini kan berarti perlu waktu nih. Kan mesti pakai kuda, itu mungkin beberapa hari. Jawabannya juga berapa hari lagi. Ini kesabaran di lapangan itu luar biasa memang. Sehingga oleh Umar juga, nah ini musyawarah kan dengan sahabat, gimana nih jawab ini, jawab lagi. Nanti ada gimana? Akhirnya Umar datang sendiri ke sana, dealnya dipertemukan di lapangan. Dan Umar mengatakan dealnya tidak melalui kesepakatan bersama, tapi melalui yang disebut al-uhdah umayyah, piagam umat. Jadi umat Islam yang berkuasa, yang memimpin, bukan yang di bawah. Nah itu diterima oleh Sophrones karena memang akan membuat keadilan, tidak akan berbuat zalim, kemudian toleransi, dan tidak ada pemaksaan, tidak ada pembantaian. Itu yang ya jelas diterima lah kalau gitu. Jadi deal-deal antara Khalifah Umar dengan Sophrones itu utamanya dituangkan dalam sebuah perjanjian yang namanya perjanjian Umayyah itu, yang intinya melindungi minoritas, kebebasan beragama dan lain sebagainya. Apa makna terdalam dari perjanjian Umayyah itu bagi rakyat Yerusalem sendiri atau Ilya sendiri? Ya, jadi kan al-uhdah umayyah itu kalau secara bahasa lebih pasnya ke piagam asli, piagam Umayyah, karena di situ yang tanda tangan hanya satu pihak. Kalau perjanjian kan dua pihak ya. Di situ ditandatangan Umar dengan saksi-saksi, ada Khalid bin Walid segala macam. Jadi memang satu pihak. Jawaban kalimat di situ, kami Umar bin Khattab dengan ini menyatakan bla 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 bla. Jadi artinya piagam Umayyah isinya itu sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi secara global mungkin kalau saya lihat 3 hal ya. Pertama, perlindungan jiwa. Jadi tidak ada yang dibantai, tidak ada yang disakiti, itu paling utama. Karena syariat Islam kan ditegakkan untuk hifdzun nafs, menjaga jiwa. Itu yang paling utama. Jiwa mana aja, bukan hanya jiwa muslim, apalagi jiwa muslim. Nah karena itu kalau ada umat Islam yang terjajah, itu lebih dari wajib untuk kita lindungi. Orang non muslim aja kalau jiwanya terancam kita harus lindungi. Itu yang pertama, perlindungan jiwa. Yang kedua, kebebasan beribadah. Kan Umar mengatakan gereja-gereja tidak akan diturunkan, salibnya pun tidak akan diturunkan, gerejanya tidak akan dihancurkan, biara-biara uskup-uskupnya, pendeta rahib-rahibnya tidak akan diganggu. Itu udah luar biasa. Ilmu apa lagi? Jiwa nggak dibunuh, tempat-tempat ibadah non muslim tidak dirusak. Nah, kemudian yang ketiga, harta tidak diambil. Jadi jiwanya dilindungi, tempat ibadahnya dilindungi, hartanya juga dilindungi. Ini kan luar biasa. Sehingga ya kalau ini mah kita enak, nggak usah susah-susah, adalah ikut Khalifah Umar, walaupun tidak harus ikut agama Islam, tetap dilindungi. Hanya umat Islam bayar zakat, kalau non Muslim bayar jizya itu ya. Itu 3 hal besar lah dari uhdah al-umayyah. Insyaallah. Iya, Jadi biasa. memang apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan kaum muslimin pada waktu itu sebenarnya tidak hanya menang secara kekuatan militer, tetapi menang secara moral. Berhasil mengambil hati, berhasil mengambil legitimasi dari rakyat
Yerusalem itu sendiri. Nah, kalau itu kemudian dipraktekkan dalam masa sekarang nih, Ustaz, ketika misalnya Zionis Israel berperang melawan para pejuang Palestina nih, kemudian ada deal gencatan senjata. Tapi kemudian bagaimana semangat Umar ini bisa dipraktekkan oleh para pejuang Palestina? Ya, jadi kalau secara umum semangat Umar atau piagam Umar ini bisa diberlakukan bukan hanya untuk umat muslim sebenarnya. Non-muslim pun termasuk orang-orang Yahudi kalau mau menerapkan isi perjanjian dia akan selamat. Nah, kalau sekarang misalnya di Zionis terus menyerang Gaza. Gaza kan balik menyerang. Rakyatnya nggak jadi tidak aman kan, sirine tiap hari berbunyi, bahkan hampir setiap akhir pekan itu kalau saya pantau di media-media seperti Yediot Ahronot ya, kemudian media-media yang ya Ibrani itu mengatakan bahwa rakyat Israel itu Tel Aviv sebenarnya banyak protes hampir tiap minggu kepada Netanyahu. Kenapa protes? Karena tidak aman hidupnya. Kenapa? Karena muncul roket-roket terus dari Gaza. Sirine akhirnya kan masuk bunker. Kenapa Gaza nyerang? Karena Gazanya diserang soalnya. Jadi ketika Zionis menyerang, ia akan mendapat serangan balasan. Tapi tidak kalau mengikuti perjanjian Umar, kalau tidak menyerang, ia tidak akan diserang. Itu kan berarti berlaku. Yang kedua bagi muslimin ya ini tentunya. Perjanjian dapat dilakukan sebenarnya kalau pemimpinnya dari kalangan muslim atau paling tidak isinya berpihak sebenarnya. Sekarang enggak, coba kalau perjanjian Trump yang 20 poin itu kan di situ ada isinya apa itu panglima ke gerakan-gerakan perlawanan di Palestina dimanapun dilucuti senjatanya kan, sementara Tel Aviv Israel nggak dilucuti, di mana makin lemah perjuangan muslim. Nah, kalau ini diterima karena perjanjiannya ini perjanjian Trump yang memilih poin-poinnya Trump bukan dari muslim, ya nggak bisa. Kemenangan muslim itu ya harus dari muslim. Ini dari artinya dari pihak muslim harus mewaspadai, termasuk para emir, para pemimpin negara-negara di Timur Tengah itu jangan percaya begitu aja dengan Trump. Nggak ada Trump berjuang dengan ikhlas, nggak ada. Presiden Trump pasti punya apa ya, punya ambisi, punya misi menguasai minyak yang ada Timur Tengah. Nah, ini sayangnya negeri-negeri Timur Tengah itu sebagian itu sudah normalisasi. Nah, ini ya, nah makanya perjuangan Palestina atau Gaza agak berat kalau mengandalkan sekitarnya karena sudah normalisasi soalnya sebagian besar nih. Ada Uni Emirat, Bahrain, Maroko, Mesir, mana lagi Sudan ya ini. Nah, karena itu harapan terbesarnya dari Muslim Indonesia sebenarnya yang masih kuat lah dukungannya luar biasa pada Palestina. Ya, Masya Allah ya. Ya, sekali lagi kami sapa rekan-rekan semuanya, sahabat Mina di TikTok. Silakan kirimkan komentar dan juga pertanyaannya. Sudah bergabung beberapa, alhamdulillah. Ada Mr. Cuak, ada siapa lagi nih? Banyak sekali nih, alhamdulillah. Silakan tap dan juga kirimkan komentarnya ya, dan juga pertanyaannya. Sat, kembali lagi tadi ada satu pertanyaan begini, Sat. Kalau dalam perjanjian itu, kalau kita menilik dari perjanjian Umar ya, sekarang ini misalnya ada perjanjian. Kalau seandainya pihak musuh, dalam hal ini Zionis Israel, melanggar perjanjian itu, apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin? Apakah tetap berpegang pada perjanjian, ataukah keluar dari perjanjian? Ya, itu menarik ya, karena kemarin sempat dibahas juga ya, ketika kejadian gencatan senjata. Ini Zionis kan ya tetap mengadakan serangan ya. Tapi ini para pejuang Gaza kok, saya bertanya waktu itu, kenapa ya kok tidak membalas juga ya? Ternyata kalau pejuang Gaza itu membalas, nanti Zionis makin gencar nyerangnya gitu. Karena serangan balasan kata Zionis. Padahal lihat. Nah, itu untuk menghindari itu. Dan yang kedua, secara moral inilah kekuatannya sebenarnya. Kenapa? Karena sebagian besar dunia makin menghujat Zionis. Kenapa? Lo gencatan senjata kok nyerang. Untungnya pejuang-pejuang nggak menyerang balik, kecuali kalau pejuang yang masuk ke jalur Gazanya itu tetap dipertahankan kan. Jadi menurut hemat saya ya itu tadi fungsi kesabaran, keistiqomahan, bukan berarti lemah ya. Kemudian kan para pejuang di sana tetap berkomitmen. Kita akan tetap komitmen memegang apa itu perjanjian, tapi dengan syarat-syarat yang juga harus dikerjakan. Persyaratannya tadi tetap saya tidak akan
mengerahkan senjata tidak akan dilepas. Sebab kalau lepas rakyat siapa yang akan membela? Jadi artinya perjanjian dengan manusia selama tidak merugikan perjuangan umat Islam, ya bisa aja tapi kalau ada yang merugikan tidak harus diikuti. Tapi yang kedua tidak harus membalas seketika juga karena kan perjuangannya kan jangka panjang jadi. Jadi kalau saya lihat di lapangan tidak semua poin-poin itu dilaksanakan oleh para pejuang terutama di jalur Gaza yang merugikan dianggap merugikan tidak akan. Oke. Ustaz, sedikit kita merujuk pada konsep pembebasan dan penaklukan ya, Ustaz. Apa sih sebenarnya perbedaan yang mendasar antara pembebasan dan penaklukan? Kalau kita dalam konteks Umar bin Khattab ini kita menggunakan frasa pembebasan, bukan penaklukan. Tapi kalau orang-orang Romawi, orang-orang Persia, mereka menaklukkan. Betul, iya betul. Apa sebenarnya perbedaan mendasarnya? Ya, kalau secara umum ini penaklukan dulu ya, yang dilakukan oleh baik Romawi atau sebelumnya Parsi ya. Penaklukan itu pertama menguasai daerah dalam cengkeramannya. Jadi kita bisa Romawi menguasai Baitul Maqdis. Baitul Maqdis harus dalam cengkeraman dia, dalam kekuasaan dia. Tidak boleh siapapun bertindak tanpa kekuasaan dari yang mencengkeram itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, menjara, mengeksplor semua ada yang di dalamnya. Karena ini sudah daerah kekuasaan saya, ya terserah saya. Mau saya ambil orangnya, saya ambil bahan-bahannya, sumber daya alamnya, karena dia menaklukkan ya. Saya penakluk. Yang ketiga, semuanya harus mengikuti peraturan penakluknya. Bisa ibadahnya juga diketat, nggak bisa. Apapun harus bahkan bayar pajaknya tinggi kepada ini kan. Sementara pembebasan itu sangat bertolak belakang. Pertama tadi, bukan hanya pada masa Umar, sama Rasul kan beberapa pembebasan juga dilakukan ya. Badar segala macam itu. Yang pertama, kita menguasai bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk membebaskan manusia atas penindasan manusia lain. Karena Khalifah Umar melihat banyak rakyat Yerusalem yang sebenarnya dia terjajah. Nah, Umar menawarkan konsep, bagaimana kalau kita bebaskan Anda supaya Anda tidak terjajah, supaya Anda bisa ibadah bebas, Anda bisa makan bebas. Nah, artinya tidak. Ya, Miyat senang, jelas setuju lah. Wah, kalau ini bagus nih. Saya setuju. Artinya mereka bebas sebenarnya. Bebas, merdeka, tidak sebelumnya takluk sebelumnya. Itu dari sisi frasa. Jadi artinya memang benar-benar pembebasan, bukan penaklukan. Yang kedua, kalaupun saya nanti masyarakat di situ kemudian bebas pada fase Umar, saya tidak terikat, tidak dikuasai secara penuh peraturan-peraturannya. Karena apa? Peraturannya bukan untuk mengekang, tapi untuk keselamatan bersama. Jadi pembebasan itu untuk kebersamaan. Contohnya apa? Ketika terjadi pembebasan, kalau orang Muslim yang sudah sampai nisabnya zakat wajib. Ayo, walaupun ada pertanyaan juga Mas Hidayah, kenapa kita harus bayar jizyah juga? Ini yang perlu kita komprehensif juga bahwa jizyah itu tidak semua orang kafir bayar jizyah. Yang memenuhi standar. Kalau buru-buru yang nggak dikasih jizyah, itu pun tingginya tidak melebihi zakat yang 2,5%. Dan uang jizyah itu maksudnya di pemerintah semua bukan dipegang oleh khalifah atau pemerintahan Islam, tapi dikembalikan lagi untuk rakyat untuk menjamin keamanan. Jadi pembebasan itu larinya kepada keamanan dan kenyamanan warga Kristen sekalipun. Sementara kalau penaklukan bukan kenyamanan, malah ditarikin terus pajaknya. Jadi kalau pemerintah manapun baik pokoknya dimanapun kalau mengekang rakyatnya dengan pajak tapi tidak signifikan dengan perlindungan rakyat, yaitu sistem menaklukkan penguasa. Tapi kalau pembebasan, masyarakat juga beriuran tapi iurannya kembali ke rakyat dalam bentuk perlindungan keamanan. Kalau sekarang mungkin tambah lagi pendidikan, kesehatan. Kalau ini metode umat dipraktekkan, insya Allah sejahtera. Nunggu masjid jadi Umar bin Khattab boleh nanti. Masya Allah. Sifat-sifatnya, karakternya itu yang baik. Para pemimpin kita ya. Oke, ya kalau dalam bahasa Inggris Ustadz, Ya. penaklukan dan pembebasan itu memang frasanya beda. Ya, kalau penaklukan itu lebih ke occupation. Tujuannya adalah untuk occupy, menjajah, menguasai, mencengkeram, Okupasi ya. dan kemudian diambil segala macam sumber daya gitu kan.
Tapi kalau pembebasan itu liberation. Liberation. Nah, Islam datang bukan untuk occupy, bukan untuk menjajah, bukan untuk mencengkram daerah itu, bukan untuk mengambil sumber dayanya, tapi to liberate, liberation, untuk membebaskan manusia gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita dalam istilah-istilah baik dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Arab sendiri yang kaya itu, sebenarnya istilah itu jelas dalam konteksnya. Nah, kalau kita tarik ke sekarang ini Ustaz, kira-kira Indonesia ini occupy apa liberate gitu? Ini mancing-mancing ya. Kalau ditarikin pajak terus sebenarnya occupy apa liberate gitu nih? Ada kajian yang menarik hasil dari Profesor Al-Waisi. Saya lama juga merenungkan, betul juga. Jadi penjajahan pemikiran tuh jauh lebih berat, jauh lebih brutal daripada penjajahan fisik ya. Kalau penjajahan fisik mungkin secara fisik, tapi kalau penjajahan pemikirannya terjajah. Seperti sekarang, kenapa Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina belum terbebas sebenarnya? Karena sebagian besar umat muslim masih terjajah pemikirannya. Tadi ya negara-negara Timur Tengah, kenapa dia menjalin normalisasi dengan Zionis? Karena untuk cari aman lah. Nah, ini berarti pemikirannya memang terjajah. Kenapa dulu ya, kenapa orang percaya aja menyebut ada senjata pemusnah di Irak, kemudian pejuang-pejuang itu dikatakan teroris. Padahal itu stempel-stempel dari Barat ya. Itu berarti kan pemikirannya terjajah. Nah, bagaimana supaya pemikiran tidak terjajah? Kembali sistem perjuangan Islam. Jadi, walaupun sekarang kita kan bebas kemana-mana, tapi ekonominya siapa yang berkuasa? Jadi artinya secara ekonomi terus pemikiran coba kita ingin mengembangkan kesatuan umat, tapi rasanya berat karena banyak muslim yang masih terjajah pemikirannya, sehingga ya tadi liberation ya, mengatakan liberation of mind before liberation of land. Jadi pembebasan pemikiran itu lebih awal sebelum pembebasan tanah. Karena itu ada perang pemikiran ya. Perang pemikiran itu jauh lebih dasar. Nah, maka langkah strategisnya pemikiran generasi muda mulai dari anak-anak, sekolah, dan keluarga itu yang harus dibebaskan dulu dari pemikiran-pemikiran Barat. Untuk memenangkan perjuangan Islam tidak bisa mengambil dari Trump, dari Barat, dari PBB, nggak bisa. Harus dari Quran, Sunnah, dan perjuangan para sahabat sebelumnya. Itulah pembebasan. Terasa nih Zat, berada di penghujung. Sudah kurang 5 menit lagi nih Zat. Zat terakhir, nilai-nilai apa yang bisa diambil dari kepemimpinan Rasulullah dan Umar bin Khattab? Kalau kita mau praktekkan dalam konteks saat ini dalam perjuangan Palestina. Nah, itu menarik nih. Bukan hanya di Palestina, tapi untuk siapa saja. Untuk kita juga di rumah tangga atau pemimpin masyarakat yang tertinggi sampai yang tertinggi presiden sekalipun itu banyak beberapa hal yang poin besar menurut saya. Yang pertama, keadilan sebagai seorang pemimpin ya. Pemimpin harus berbuat adil terhadap umatnya atau rakyatnya. Kalau berbuat adil, rakyatnya senang, dia juga dapat pahala senang juga kan. Tapi kalau tidak adil, dia akan dihujatnya. Kalau pemimpin banyak dihujat, berarti sebelumnya dia berbuat tidak adil. Itu konsep sederhananya begitu. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, dan kita harus mengamalkannya di rumah-rumah tangga kita, memimpin dengan adil. Adil tidak harus sama, adil itu ya menempatkan pada proporsinya. Kemudian yang kedua, amanah dan takut kepada Allah. Kalau para pemimpin sekarang oknum-oknumnya berupa korup, penipu rakyat, berarti dia tidak takut kepada Allah. Kalau tidak takut kepada Allah ya tidak dapat berkah Allah. Sudah di dunia tidak dapat berkah, di akhiratnya pemimpin yang menipu rakyatnya kan tidak bisa mencium baunya surga. Mencium baunya aja nggak bisa. Padahal bau surga tercium dari jarak sekian puluh tahun. Ini menunjukkan bahwa karakter pemimpin yang diterapkan oleh Rasulullah kemudian dilanjutkan oleh Umar adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang takut kepada Allah. Kemudian ya Tanpa menyindir siapapun ya. ya pokoknya menyindir kita semua ya. Termasuk menyindir saya juga lah. Kita kalau saya di rumah nggak amanah, nggak, ya berarti kita juga kena. Termasuk pemalsuan administratif ya. Nah, ya kita amanah, ini macam-macam juga. Nah, kemudian satu lagi yang sangat hebat adalah kepemimpinan berbasis kasih sayang. Jadi tidak langsung mengucap ini salah langsung dengan kasih sayang. Kalau rakyatnya atau umatnya atau jangankan rakyat, di rumah aja kalau anak-anak kita dididik kasih sayang, insya Allah akan tumbuh kekuatan. Jadi kekuatan itu bukan dengan teror,
bukan dengan aksi-aksi, tapi dengan kasih sayang. Nah, dengan menunjukkan kasih sayang itu kepedulian, perhatian, nanti dengan sendirinya Kak, nggak usah apa, kalau mau disebut nggak usah pemilu nanti kepilih lagi loh. Kalau memang berbuat adil, kasih sayang, sejahtera semuanya, pasti rakyat, "Wah, saya dipilih jadi sejahtera, saya pasti milih dia lagi lah." Tanpa ada tadi, tidak perlu diteror, tidak perlu dikasih dibagikan uang apa, money politik, nggak perlu dikasih bansos, nggak usah, udah pokoknya saya pilih karena ini pembahasan Baitul Maqdis apa gitu. Jadi ya pokoknya pada intinya berkasih sayang, keadilan, amanah, dan ya itu kekuatan semua. Seandainya Umar bin Khattab masih hidup hari ini dan kemudian memimpin perjuangan Palestina, kira-kira apa yang pertama kali beliau lakukan? Apakah dengan menegakkan pasukan bersenjata, ataukah akan menghukum Israel di mahkamah internasional, atau bagaimana? Kalau mengikuti pola Rasulullah itu pun dilakukan oleh Umar, ya kata kuncinya di Ali Imran 103 ya, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Saya yakin bukan hanya Umar, kita semua itu akan mempersatukan umat terlebih dahulu, karena ya tetap sambil yang lain demo segala macam dilakukan, tapi persatuan ini terus merekat karena kan kemerdekaan itu syarat dan ketentuan berlaku kurang lebihnya. Apa syarat dan ketentuannya? Bersatu. Terpimpin, yang memimpin adalah seorang imam, talzamu jamaatul muslimin wa imamahum. Jadi kepemimpinan jamaah muslim itu yang akan memimpin pembebasan. Di dalamnya, di dalam barisan front ini, front kaum muslimin semua aja. Selama belum ada pemimpinnya masih dari itu udah bagus ya, semuanya sudah ada semangat berjuang. Nah, untuk mengkoordinir merekatkan semua itulah Umar bin Khattab. Nah, sekarang pun Umar bin Khattab jiwanya harus kita tumbuhkan untuk semangat semua seluruh lini jalan, cuma harus ada sentral kepemimpinan yang mempersatukan semua umat. Dan beberapa pakar di Gaza sendiri mengatakan bahwa pemersatunya bukan dari faksi-faksi di sana, dari Abbas sekalipun enggak. Pemersatunya dari mana? Insya Allah dari luar Gaza, Baitul Maqdis, si aknafi Baitul Maqdis, di sekitar Gaza atau di luar Gaza, di luar Baitul Maqdis, si aina di Indonesia insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang berjuang istiqomah untuk memperjuangkan pembebasan Baitul Maqdis, pembebasan Masjidil Aqsa, dan juga Palestina. Dan mudah-mudahan Allah SWT menggolongkan kita semua berada di barisan-barisan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam perjuangan ini. Mudah-mudahan kita semua, sahabat Mina semuanya, nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah di golongan orang-orang para pejuang Palestina. Amin. Terima kasih Ustaz. Kita sampai di penghujung acara dan insya Allah kita akan kembali lagi di pekan mendatang masih di Suara Palestina. Sahabat Mina semuanya tetap ikuti terus Suara Palestina, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Mudah-mudahan kita semua bisa tercerahkan dan mendapatkan khazanah keilmuan yang luas dari pembicaraan kita ini. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.